Mas, mau dulu di. Sikil di kabujur. Oh. Itu kan di. Itu kan di dalam. Oh, kan. Sorry. Ini kok. Ibu mau kenapa sih? Absen tak lulus. Absen tak lulus. Ngancem mah. Teko habis belajar. Iki headset mana? Masih gimana? Masih. Aku tak siap papan tulisnya aja Ustazah. Awas. Langsung aja ya. Sudah? Oh, udah. Kelihatan nggak ya? Agak sana, sini ternyata. Iya. Ini ya. Kanan kirinya tolong. Iya, kanan kirinya tolong ya. Kayak saya nggak tahu. Kayaknya agak kemana? Agak kemana ini? Sudah pas. Agak sampai ke bawah nih tulisnya. Oh iya. Iya no. Aku berarti enggak sih, jelasinnya tetap dari sini. Enggak Ustazah, aku menyiapkan aja. Nanti kita di depannya sini kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Coba tulis dulu. Bayang apa enggak? Jelas banget ya. Anak-anak jelas nggak tulisannya Ustazah? Jelas ya? Jelas. Jelas kelihatan ya? Oke. Ya. Terlalu jelas. Oke, sip. Oh, Jibril. Sebentar penghapus. Oh, ini penghapusnya. Oke. Sudah berapa yang join? Kalau yang join sudah, sudah lumayan banyak. Ya, hari ini Ustazah mau menjelaskan tentang luas lingkaran ya. Kemarin kan belum. Oke Ustazah, bisa dimulai Ustazah? Sudah 20 yang join. Oke, alhamdulillah sudah banyak Ustazah yang gabung ya. Iya, sudah banyak yang gabung. Pakai mic Ustazah. Ustazah mic-nya itu mah. Oke. Ustazah minta anak-anak kameranya itu diaktifin ya, biar Ustazah tahu anak-anak ini di mana. Oke, pinter. Sehat tak sakit. Nah, oke, Mas Amin diaktifin kameranya. Mbak Amel, Mbak Arti. Mas Ari, Mbak Alia, Mas Abi, Mas Ibang. Oke. Apa namanya? Breakingnya sudah. Sudah. Oke. Apa? Nyanyi tapi? Enggak, cuma nanti konsentrasi meningkat ke kanan. Oh, kita lihat sama. Nah, Mas Abi, kameranya diaktifin nak. Baik, kita mulai ya Ustazah. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nana, hari ini kita bisa bertatap muka meskipun secara maya ya, tidak bertatap muka secara langsung tetapi melewati Zoom. Ustazah harap semuanya anak-anak itu kabarnya sehat semua. Amin. Tadi bagaimana PH-nya? Bisa? Bisa Alhamdulillah. Ada yang mengalami kendala?
Ya tadi ada yang mengalami kendala, mungkin insya Allah habis ini bisa lancar sinyalnya ya. Baik, hari ini Ustazah Yuli dan Ustazah Elif akan mengajak kalian belajar, yaitu mata pelajaran matematika dan juga review ya. Review materi yang nanti bisa kalian buat PH ya Ustazah. Iya, nanti itu ya anak-anak. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa. Sikap berdoa yang baik. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, semoga dengan kita mengawali kegiatan belajar hari ini dengan berdoa, insya Allah nanti kalian dimudahkan oleh Allah dalam belajar di hari ini. Amin. Oke, Ustazah, ini tadi kan anak-anak sudah PH, otomatis kan sudah agak sepaneng gitu ya. Nah, berarti kita ice breaking dulu ya sebelum kita mulai belajarnya. Meningkatkan konsentrasi anak-anak lagi, Ustazah. Oke, iya. Ice breakingnya seperti ini anak-anak. Peraturan bermainnya adalah merendahkan dan meninggikan. Ketika Ustazah bilang meninggikan, berarti menoleh ke kanan sambil kakinya jinjit. Nah, seperti itu. Berarti harus berdiri anak-anak? Ya, berdiri Ustazah. Berarti harus berdiri. Salah satu bentuk anak-anak juga bergerak olahraga Ustazah ya. Oke. Biar tetap sehat. Oke, ketika meninggikan anak-anak kakinya menjinjit dan juga menoleh sebelah kanan. Nah, sedangkan kalau merendahkan berarti menoleh sebelah kiri dan juga ke bawah posisinya turun. Oke. Nanti syarat permainannya adalah ketika Ustazah memanggil namanya Mbak Muti, berarti Mbak Muti langsung meninggikan. Berarti Mbak Muti langsung begini. Terus Mbak Muti nanti nunjuk temannya. Semisal Mbak Muti nunjuk Mas Andika. Mas Andika merendahkan, berarti langsung cepat gerakannya. Oh ya, begitu. Jadi konsentrasi. Berarti ketika Ustazah menyebutkan satu nama itu menirukan apa yang Ustazah ucapkan. Setelah itu nama yang Ustazah tunjuk itu menunjuk temannya yang lainnya. Oke? Berarti semuanya harus join kamera ya Ustazah? Iya Ustazah, semuanya harus join kamera. Semuanya harus dinyalakan, Mas Abi, Mas Ari. Nanti terserah Ustazah. Apa Mbak? Jadi terserah mau pilih meninggi atau merendah. Iya, terserah nanti boleh milih meninggikan atau merendahkan dan tunjuk temannya nanti sesuai dengan pilihan anak-anak. Nah, Mas Aan, diaktifkan nak, Mbak Alia, Mas Abi, Mas Ibang, Mas Ari. Nah, coba Ustazah pengen lihat anak-anak ini bagaimana selama belajar melalui Zoom ini. Nah, begitu. Oke, Ustazah mulai ya. Belum, Ustazah, masih ada anak-anak yang belum berdiri. Oke. Anak-anak posisinya semuanya berdiri. Mas Agatha berdiri, Nak. Mas Rozak berdiri juga. Mas siapa? Mas Hujan. Ya, berdiri semuanya. Mas Sultan, Mas Abi, Mas Abi. Oke, Mas Didin, Mas Abi, Mbak Amel itu kenapa kok gelap? Oke, Mbak Muti itu kenapa kok itu ngantuk? Masih belum berdiri Mbak Muti. Mas Alfian. Oke, Ustazah mulai. Oke. Satu. Oke, Ustazah. Semuanya konsentrasi ya. 2 3. Mas Andika meninggikan. Oke, Mas Andika tunjuk temannya lalu memilih meninggikan atau merendahkan. Yang keras suaranya. Dinyalakan suaranya. Di rumah. Cepat ya. Siapa Mas? Aan merendah. Aan merendah. Mana Aan lah? Aan kameranya belum. Kenapa Mas Aan? Ayo, nah merendah bagaimana? Merendah sama Mas Andika. Ayo posisinya merendah bagaimana Mas Aan? Posisinya merendah bagaimana tadi?
Noleh sebelah kiri, sambil kakinya ditekuk sedikit. Oke. Coba ayo lebih cepat ya anak-anak ya. Masih pemanasan dulu. Oke, Mas Andika coba diulangi lagi. Asaan langsung gerak. Terus Aan merendah. Asaan? Aan merendah. Posisinya. Toleh kiri. Toleh kiri. Badannya agak di Kakinya agak ditekuk. Merendah. Oke, Mas Aan sekarang nunjuk temannya. Nunjuk temannya, lebih cepat nak. Jadi temannya nanti lebih konsentrasi, lebih cepat gerakannya. Ayo Mas Aan, tunjuk temannya. Azam apa? Merendah. Mas Azam merendah. Mana Mas Azam? itu Oh Azam. iya. Mas Azam merendah, bagaimana posisinya? Makanya rada omong buri. Mas Azam? Nah, disuruh merendah ya tadi. Iya merendah, disuruh Mas Aan tadi merendah. Bagaimana nak? Bagaimana Mas Azam? Merendah. Mas Aan tadi memerintahkan merendah. Merendah posisinya bagaimana tadi? Toleh ke sebelah kiri sambil kakinya ditekuk. Bagaimana gerakannya? Bagaimana posisinya Mas Azam? Oke, sambil kakinya ditekuk satu. Oh, Ibrahim disuruh nunggu sebentar. Oke, Mas Azam, silakan. Atau di penakno iya. Iya. Bagaimana posisinya Mas Azam? Bukan begitu. Ditekuk seperti ini, Nak. Kakinya ditekuk dua gini. Tadi agak ke bawah gerakannya. Lah itu kok diangkat satu kaki, Ustazah. Oke, Mas Azam silakan tunjuk temannya. Siapa? Nah, siapa Mas Azam? Ustazah belum dengar. Siapa yang kamu tunjuk? Mas Didin Mas apa? Didin. Paling sebelahnya itu. Mas Didin apa? Merendah atau meninggikan? Rendah atau tinggi? Tinggi orang ya, Bu. Tinggi. Ayo Mas Azam, Mas Didinnya merendahkan atau meninggikan? Loh, kamu aja yang milih, kenapa kok tanya Mas Didin? Kamu pilih merendahkan atau meninggikan, tidak perlu tanya. Mas Azam? Ya udah, Ustazah yang memerintahkan. Mas Sultan meninggikan, Mas Didin meninggikan. Posisinya bagaimana? Meninggikan. Oke. Mas Didin tunjuk temannya. Lebih cepat gerakannya, lebih baik. Ayo Mas Didin. Mas Didin menunjuk temannya, Nak. Hudan apa? Rendah. Mas Hudan merendahkan. Bagaimana posisinya? Oke. Sambil menoleh sebelah. Oke, kita lebih cepat ya, lebih konsentrasi ya. Mas Hudan menunjuk siapa Mas Hudan? Dinyalakan mic-nya. Nunjuk siapa? Mas Rozak apa? Merendahkan. Merendahkan Mas Rozak. Merendah semua. Merendahkan, oke. Mas Rozak sekarang nunjuk temannya, lebih cepat lagi. Ayo, lebih cepat lagi. Abi meninggikan. Abi meninggikan. Abi, Mas Abizar. Oke, Mas Abizar sekarang tunjuk temannya. Bian. Mas Abian. Oke, Waalaikumsalam. Mas Abian mana? Tidak ada Mas Abian. Bian. Oh, Mas Fian. Mas Fian apa? Mas Fian, diaktifkan, Nak. Merendahkan. Mas Fian
Merendahkan mana Mas Fian? Mas Fian mana? Tidak ada Ustazah Mas Fian ya? Tadi ada Ustazah. Oh, hilang Mas Fian. Diganti orang Mas Abi. Mas Abi? Ganti nak, siapa? Rasya Mas Rasya apa? merendahkan. Mas Rasya merendahkan. Oke Mas Rasya. Posisinya nak. Jenjet sama ke sebelah kanan. Kepalanya. Posisinya Mas Rasya berdiri, jenjet sama noleh sebelah kanan. Oke, Mas Rasya berdiri, posisinya menjenjet sama noleh sebelah kanan. Oke, sekarang Mas Rasya nunjuk terakhir satu temannya. Perempuan, belum perempuan. Oke. Mbak Zahra meninggikan. Mbak Zahra meninggikan. Apa Gus? Mbak Zahra meninggikan. Oke, Mbak Zahra tunjuk satu temannya perempuan terakhir. Bukan. Perempuan nak. Nisa meninggikan. Mbak Nisha meninggikan. Oke, bagus. Anak-anak tadi mungkin karena sinyalnya suaranya kurang itu ya, jelas ya. Oke, baik, tak apa-apa. Setelah ini anak-anak akan belajar materi matematika. Modulnya sudah disiapkan belum? Sudah. Sudah konsentrasi? Insya Allah. Oke. Nanti disimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Ustazah-ustazahnya. Selamat belajar anak-anak. Mari kita belajar matematika dengan Ustazah Zuli. Silakan Ustazah Zuli. Oke, terima kasih anak-anak. Ini kalian buka modul yang minggu kemarin. Ya, modul yang minggu kemarin bab luas lingkaran. Coba dibuka bab luas lingkaran. Modul yang minggu kemarin. Kan tidak dikumpulkan kan? Kan kemarin Ustazah juga masih sampai di keliling. Nah, sekarang luas lingkaran. Coba sekarang perhatikan ya. Hari ini Ustazah tidak memakai PPT, tapi langsung memakai papan tulis biar Ustazah gampang untuk menjelaskannya. Elif minta tolong agak dimajukan Elif. Nah, biar anak-anak kelihatan nanti. Oke. Coba sekarang ya, hari ini kita akan belajar menentukan luas lingkaran. Nah, ya, kita akan belajar mengenai luas lingkaran. Nah, kelihatan anak-anak tulisannya Ustazah? Kelihatan. Nah, sebelum Ustazah membahas luas lingkaran, Ustazah mau tanya, anak-anak ada yang ingat cara mencari keliling lingkaran itu bagaimana? Ada yang tahu? Rumusnya apa? Keliling lingkaran ada dua, jika menggunakan diameter atau juga menggunakan jari-jari. Coba ada yang mau menyampaikan rumus dari keliling lingkaran itu apa? Halo anak-anak, ada yang tahu? Rumus keliling lingkaran. Apa rumus keliling lingkaran? Pi? Ya, jika memakai diameter atau D berarti keliling sama dengan Pi dikali diameter. Jika kamu memakai jari-jari berarti 2 dikali Pi dikali R. Nah, anak-anak Ustazah mau tanya, ini papannya ini itu Ustazah kelihatan besar atau kelihatan kecil? Kalau kamu bisa lihat, lihatnya bagaimana? Kecil atau besar? Besar ya? Kelihatan Ustazah? Enggak, maksudnya di spotlight enggak? Mas itu loh, Mas.
Itu loh. Kelihatan kecil tak kelihatan? Mas, iki aku kelihatan besar tak kecil no anak-anak? Oh ya sudah. Oh sudah ya, kelihatan ya. Oke. Kalau kalian sudah mengenal keliling, sekarang Ustazah akan membahas mengenai luas. Kalau kalian kemarin sudah belajar di modul, langsung aja Ustazah sampaikan rumus luas lingkaran jika kamu memakai jari-jari atau R, itu rumusnya pi kali R pangkat 2. Ya enggak anak-anak? Pi dikali R pangkat 2. Ada yang ingat pi ya, itu nilainya berapa? 22/7. 22/7 atau 22/7 atau 3,14. ya 3,14. Kapankah kamu memakai 22/7? Jika 22/7 karena itu. Karena kapankah kamu memakai 22/7? Jika jari-jari atau diameternya bisa dibagi 7 atau kelipatan dari 7. Betul. Kalau 3,14 kapan memakai pi 3,14? Yang tidak kelipatan 7. Oke, betul. Sekarang itu ya kuncinya seperti itu. Nah, luas lingkaran jika kamu memakai R atau jari-jari berarti pi dikali R pangkat 2. R pangkat 2 itu artinya R dikali R. Bisa dimengerti anak-anak? Oke, sekarang kita langsung latihan soal saja dulu. Misalkan ada sebuah lingkaran. Diketahui seperti ini. Kelihatan anak-anak? Ini lingkarannya diketahui gimana? Diketahui apa lingkarannya? Hah? Kelihatan nggak? Jari-jarinya berapa? 14 cm. Berarti kamu pakai rumus ini ya. Berarti luas sama dengan pi dikali R pangkat 2. Nah, karena jari-jarinya itu 14, berarti pi-nya itu pakai yang mana, Nak? 22/7. Oke, kita masukkan 22/7 dikali R. R-nya berapa? R-nya berapa? 14. 14 kuadrat. Artinya 14 kuadrat itu apa, Nak? 14 dikali 2. Loh, bukan. 14 kuadrat itu artinya apa? 14 dikali 14. Oke, pinter. 14 dikali 14. Gini ya nulisnya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, sekarang tinggal hitung. Cara menghitung, ya. Nah, kemarin kelas 5 kalian kan sudah belajar perkalian pecahan, ya. Jika ya, kalau operasi hitungnya itu perkalian, kan bisa kita menyederhanakan dengan cara dicoret kan? Nah, di sini ada nggak yang bisa dicoret? Syaratnya itu harus atas bawah. Mencoret itu artinya bilangan itu dibagi dengan bilangan tertentu. Bilangan itu sama-sama bisa dibagi dengan bilangan itu. Berarti di sini yang dicoret mana? 7 sama 14. Sama-sama bisa dibagi berapa, Nak? 7. 7. Oke, ini berapa jadinya kalau dibagi 7? 1. Ini berapa? 2. Oke, sekarang tinggal dihitung ya. 27 dikali 2 berapa? Maaf, kok 27? 22. 22 kali 44 kali 14. Ayo, siapa yang tahu 44 kali 14? Ayo kita hitung. Mana kali mana dulu? 4 kali 4. Berapa? Ayo, 4 kali 4. Berapa yo? Ayo. 4 kali 4. 16. Yang ditulis di sini berapa? 6. Disimpan 1. Terus mana kali mana? 4 kali 4. Lagi ya. 16 tambah 1. Jadi 15 toh.
Hah? Oh iya, maaf, 17. Terus mana lagi? 4 kali 1, 4. Berarti ini 6, 11, berarti 616 cm pangkat 2. Kalau kalau luas itu mesti ada satuannya yang dipangkatkan ya. Nah, ini cara menghitungnya. Kalau kamu menghitungnya itu pakai jari-jari. Mengerti? Mengerti atau ada yang ditanyakan atau ada yang belum jelas? Halo anak-anak. Ayo, kalau belum paham bisa ditanyakan. Bisa ditanyakan ke Ustazah sekarang, mumpung kita ketemu secara tatap muka. Ada yang ditanyakan atau ada yang belum paham? Cara menghitungnya luas lingkaran atau dari yang di modul ini ada yang belum paham? Kok enggak ada suara yang tanya? Iya. Pangkat 2 itu ya apa? Pangkat 2 itu artinya, misalkan ya, 5 pangkat 2 itu artinya 5 dikali 5. Berarti sama dengan berapa? 15. 5 kali 5 berapa? 25. Jangan 5 kali 2 loh ya, salah ya. Contoh lagi, misalkan 7 pangkat 2 berarti artinya bagaimana? 7 dikali 7. 7 kali 7 berapa nak? Berapa nak? Halo, berapa nak? 7 kali 7 berapa? 4. 7 dikali 7. Mas Wildan, berapa 7 kali 7? 49. Hah? 7 kali 7? Mbak Zahira, 7 kali 7 berapa nak? 40. Betul, 49. Lagi ya kalau gitu ya, Ustazah contohkan. Loh, kenapa ini kok rame? Siapa yang rame? Coba. Ustazah mau menghitung ini. Kok maksud sih, Us? Ini loh mau numplek. Loh kayak gitu aja nih. Misalkan di sini ada lingkaran. Diketahui lingkaran ini bagaimana? Apa yang diketahui di sini? Jari-jarinya berapa? 10 cm. Berarti kalau ditanyakan luas, berarti bagaimana cara menghitungnya? Luas sama dengan, halo? Rumusnya apa nak? Luas? R pangkat 2. Terus P-nya pakai? Pi-nya pakai yang 3,14. Oke, pinter. R-nya? R-nya 10 dikali 10 ya, karena R pangkat 2 berarti artinya R-nya kan 10 karena pangkat 2 berarti 10 kali 10. Nah, tinggal menghitung. Gimana cara menghitungnya? Ini yang desimal boleh dirubah menjadi pecahan biasa. Berapakah kalau dirubah menjadi pecahan biasa? 3,14 dirubah menjadi pecahan biasa berapa? 314 Pinter, 314 per 100. Terus, ini kali 10 kali 10 kali 10. 10 kali 10 dihitung duluan berapa? 100. 100. Terus bagaimana? 100-nya dicoret. Kan sama-sama 100 ya? Berarti dibagi 100 ini berapa? 1, ini 1. Berarti berapa hasil akhirnya? 314. Gampang kan? Ya. Oke, paham? Kalau menghitung koma-komaan desimal lebih baik perubahan menjadi pecahan biasa, gitu aja.
Oke, lebih gampangnya gitu. Bisa dimengerti anak-anak? Ini jika masih R yang diketahui, bagaimana kalau diameter? Nah, sebelum Ustazah menjelaskan kalau kamu menggunakan diameter, nah dari sini ada yang ditanyakan apa? Enggak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti Ustazah lanjut. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Sudah. Berarti apa? Gimana, Mas? Sedikit. Apa ada yang bilang sedikit paham atau gimana, Nak? Sedikit paham. Oh, siapa tadi yang bilang sedikit paham? Oh ya, Mas Jibril. Susahnya di mana, Mas Jibril? Susahnya di mana, Nak? Hah? Susahnya di mana, Nak? Yang itu tadi loh, Us. Yang mana? Yang mana, Nak? Yang mana? Yang? Koma-komaan itu loh, Us. Oh, kalau itu 314-nya kan per 100. Dikali 20 ya, Bos. Kok dikali 20? Loh, termisalkan. Oh, misalkan 314 per 100 gini dikali 20 ta? Iya. Oh, cara menghitungnya yang susah gitu ta? Oh ya, ini tak hapus enggak apa-apa ya, biar nanti kelihatan. Nah, tak ajarin hitung perkalian lagi. Ini materi sebelumnya ya. Misalkan kamu menghitung 314 per 100 dikali 20. Misalkan kan ini, Mas ya? Iya, Mas. Iya. Nah, caranya 100 sama 20. Kita ingat, 100 sama 20 kira-kira bisa nggak ya dicoret? Dicoret itu artinya apa? Dibagi dengan bilangan tertentu yang sama. Lah, 100 sama 20 bisa nggak dicoret? Bisa. Kalau bisa dibagi dengan berapa mereka? Yang 100 itu 5. Oh, dari mana 5-nya? Dibagi 2. Nah, ini kan gini. Nah, anak-anak bisa nggak 100 sama 20 itu sama-sama dibagi dengan 5 atau dibagi dengan 20 deh? Enaknya kamu dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 20 kan ya? 20. Kalau ini dibagi 20 berapa? 1. Kalau ini 100 dibagi 20? 5. Ya 5. Berarti tinggal 314 dibagi 5. Sudah ini. Jadikan desimal. Gitu. Pakai porogapet. Ya. Bisa dimengerti enggak, Nak? Bisa. Halo? Bisa. Cara ngitungnya ini materi sebelumnya loh. Ya enggak? Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Enggak. Sekarang kita pakai rumus yang kedua, yaitu jika menggunakan diameter. Apakah rumusnya? Luas sama dengan 1/4 dikali apa rumusnya, Nak? TT. Kok TT itu bacanya pi? Itu bacanya pi. Ya, bukan TT ya. Memang kayak gitu, tapi ini bacanya pi. Nilainya 3,14 atau 22/7 ya. Ya. Nah, luasnya kalau kamu pakai diameter berarti 1/4 dikali pi. Terus dikali diameter pangkat 2. Oke, sekarang Ustazah mau menunjukkan. Ini sebuah soal. Misalkan ini gini. Itu diketahui apa? Diketahui diameter. Ya, diameternya 35. Tinggal dimasukkan 1/4. Nah, pi-nya ini pakai 22/7 atau 3,14. Halo? Pakai 22/7 atau 3,14?
Tunjuk. Oke. Mas Rozak pakai 22/7 atau 3,14 pimu. Pi-nya. 22/7. Kenapa kok 22/7? Kenapa kok 22/7? Iya, kenapa? 5 adalah kelipatan dari 7. Oke, pinter. 22/7 kali 35 pangkat 2 ya. Wes tak 35 pangkat 2 enggak langsung. Oke, 1/4 dikali 22/7 kali 35 pangkat 2 artinya 35-nya ada 35. gini ya, 35 kali 35 ya. Ya enggak? Oke, tinggal dihitung kan? Ayo dihitung. Berapa? Atau mana yang bisa dicoret? Ayo. Yang mana yang bisa dicoret? Hah? Apa? 35 sama 7. Sama-sama bisa dibagi berapa, Nak? Itu bagi 5, 35-nya bagi 5. 7-nya? Ayo. 7-nya jadi 1. Loh ya kok bisa? Oh, 35-nya bagi jadi 5 gitu ta? Iya. Oke, berarti artinya sama-sama bisa dibagi 7. Oke, 1 ini 7. 5. Maaf, 5. Oke, ada lagi yang bisa dicoret. Ada lagi yang bisa dicoret. 35. Apa? Yang mana? Yang mana yang bisa dicoret? Halo, mana yang bisa dicoret lagi? Mbak Ilma, mana yang bisa dicoret lagi? Mbak Muti, mana yang bisa dicoret lagi? Coret itu artinya apa? Menyederhanakan ya? 4 sama 22. Oke, sama-sama bisa dibagi? Hah? Sama-sama bisa dibagi berapa? 2. Lah 4 bagi 2? Ini berapa? 4-nya jadi berapa? Jadi? 2 kan? 22-nya jadi berapa? Jadi? Halo? Jadi berapa Mbak Muti? Jadi berapa? 11, pinter. Biar Ustazah tidak ngomong sendiri. Oke, selanjutnya. Caranya selanjutnya apa langkah berikutnya? Halo? Apa, Us? Langkah berikutnya lanjutannya bagaimana ini, Nak? Diapain? 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 11 Kali 5. Oke, kita tulis saja ya, 11 dikali 5, terus dikali 35 ya. Terus ini per 2 kali 1, 2. Dihitung dulu, 11 kali 5 berapa, Nak? 11 kali 5 55. 55 dikali 35. Ayo cepet-cepetan hitung di situ. 55 kali 35 berapa? Ayo hitung cepet-cepetan. Nanti Ustazah tunjuk 55 kali 35. Ayo cepet-cepetan hitung. Tak tunggu. Apa, Us? 55 dikali 35. Saya U. Oke. 1925. Berapa, Mbak? 1925. Berapa? 1925. Oke. Kita hitung bersama-sama ya. 5 kali 5. 25 nyimpen 2. 5 kali 5 25 tambah 27. 3 kali 5 15. 16. 6. Berarti 5 12 9 1. Iya, betul. 1925 per. Ini kan belum selesai. Per 2. Per 2 itu artinya dibagi 2. Sekarang 1925 bagi 2. Dihitung pakai porogapet. Masa lupa porogapet?
Ayo cepet-cepetan siapa? Oke, Mbak Zahra tadi dapat poin Ustazah. Catat Ustazah, bintang. Ya, tadi bisa jawab. Oke, sekarang 1925 dibagi 2. Pakai porogapit. Ayo, siapa yang duluan? Bisa? Porogapit. Volume itu semester 2. Ayo, apa yuk? Sudah ketemu Mbak Muti, Mas Irham, Mas Baim, Mbak Alia? 96. 96? Gimana? 962,5. Coba 96? 2,5. Oke, ini dari Mbak Zahra. Ada lagi? Gantian dong. Ada Mas Rozak, ada Mbak Muti, Mbak Zahira, Mas Ari. Ari, di mana kamu Mas Ari? Ustazah belum tampak wajah kamu. Ayo, berapa? Mbak Anin. Berapa nak? Dihitung pakai porogapit. 962,5. Sama ya? Oke, Mbak Nisa 962,5. 962,5. Dua anak sudah menjawab yang itu. Ada jawaban lain? Mungkin hasil hitunganmu? Mbak Muti, hasil hitunganmu berapa? Mbak Muti, Mas Jibril, Rasya, Mbak Zahira. 900,5. Apa? 906. 900? Siapa tadi yang menjawab? Ustazah? Muti. Berapa Muti? Muti tas siapa? Muti ya? 162,5. Oh, sama ya. Oke, 3 anak yang sama. Coba kita cek jawabannya. 1925 dibagi 2. Berarti kamu ambil angka berapa, Nak? 19 ya. 2 kali berapa yang mendekati 19? Adalah Enggak. 9 no? 9. 9 kali 2, 9 taruh sini, kemudian kalikan dengan ini. 18. 18 dikurang ya. 9 kurang 8, 1. 19 kurang 18 kan 1 ya. Terus Ya. 2-nya turun kan? 2-nya turun. 12 bagi 2, 6. Ini? 6 kali 2, 12. Ini? 5-nya turun. Oke, 5-nya turun. Terus? 4. Oh, kok 4? 2 no? 2. Ya, 2. Ini ya. Kan 5 kurang 4 kan 1. Sudah tidak ada yang turun toh. Jadi nambahin 0 kan? Ini tambahi koma. 10 bagi 2, 5. 10. Oke, betul. Seperti itu. 962,5. Oke, yang tadi menjawab ada Mbak Muti, Mbak Zahra sama Mbak Nisa. Oke, siap. Oke. Nah, ini anak-anak mengenai luas lingkaran. Ada yang ditanyakan, Ustazah susah menghitungnya. Nah, ini kuncinya dari kamu bisa belajar mengenai luas lingkaran, keliling lingkaran, berarti kuncinya kamu bisa pembagian, bisa perkalian, terutama bilangan pecahan. Itu kan materi sebelumnya ya. Ada yang ditanyakan anak-anak? Sebelum Ustazah akhiri? Ada yang ditanyakan? Coba Ustazah mau tanya. Jika sebuah lingkaran itu memiliki diameter 10 cm, berapakah jari-jarinya? 5. Betul Mbak Nisa. Jika diameter suatu lingkaran itu 35 cm, lebih baik kamu pi-nya, kalau menghitung keliling atau luas lingkaran, pi-nya kamu pakai yang mana nak? Jika diameternya 22/7. Pinter ya, harus bisa membedakan. Nah, Ustazah mau tanya yang ini. Kalau Ustazah punya lingkaran, nah garis tengah ini namanya apa? Titik pusat. Garis tengah yang ini, yang ini. Pusat. Diameter. Diameter. Kalau ini
Di pusat. Oh, titik pusat. Oke. Kalau ini? Jari-jari. Ya. Jari-jari itu ya adalah setengahnya diameter, gitu ya. Nah, ada yang ditanyakan mengenai hitungannya? Mencari luas, mencari keliling sebelum Ustazah lanjutkan ke materi lain? Sudah? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti Ustazah akhiri untuk matematika, dilanjut dengan dilanjut dengan Sofi. Cuma review aja. Besok kan waktunya PH Bahasa Arab kan? Iya enggak? Nah, betul. Nah, berarti belajar sama Sofi biar nanti hari Selasa kalian lebih mudah untuk mengerjakan PH. Oke, silakan Sofi. Terima kasih Ustazah Zuli. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar bahasa Arab ya. Anak-anak masih ingat enggak materinya apa saja ya kemarin yang terakhir kita pelajari? Nama hari. Oke, nah untuk yang PH-nya besok ada 2 materi yang untuk diujikan ya. Yang pertama yaitu mengenai fi'il mudhari. Anak-anak masih ingat enggak fi'il mudhari kemarin itu apa artinya? Apa ya kemarin fi'il mudhari ya, masih ingat? Kata kerja yang menunjukkan apa? Artinya yang sedang dilakukan. Ayo, masih ingat enggak ya? Fi'il mudhari artinya adalah kata kerja yang menunjukkan waktu yang sedang dilakukan. Kalau bahasa Inggris sama seperti present continuous atau present progressive. Nah, seperti misalnya saya sedang makan, saya sedang menulis. Kalau pengertiannya sudah, sekarang coba Ustazah lanjut dengan tanda. Tanda di fi'il mudhari kemarin ada 4 ya. Ada apa saja itu hurufnya di fi'il mudhari? Ada alif, lalu nun, Anita. Apa itu berarti alif, nun, ya dan tak. Iya, masih ingat enggak domir-domirnya? Kata ganti orangnya, kata ganti pelaku, lalu nanti diubah dengan tanda yang ada di fi'il mudhari. Masih ingat? Sudah lupa ya? Kalau untuk yang tanda Hamzah tadi yang sudah Ustazah sebutkan, itu untuk domir apa ya? Untuk kata ganti siapa? Ana. Ana, good job. Siapa itu tadi yang menjawab ya? Hebat, pintar sekali. Jadi kalau Ana selalu menggunakan Hamzah atau alif ya. Misalnya saya makan, jadi apa? Ana. Akala. Saya makan akala. Iya, Mbak Zara. Kalau saya membaca, saya sedang membaca. Ana qoro'a. Aqro'a. Iya, kalau saya sedang menulis. Kataba. Iya. Nanti coba dilihat lagi ya. Kalau di catatannya tidak ada atau modulnya tidak ada, lihat di YouTube-nya. Coba di scroll grupnya, dilihat lagi YouTube-nya ya. Ya, nanti soalnya yang dibahas atau nanti yang diujikan itu adalah fi'il mudhari yang tadi kata kerja yang menunjukkan arti yang sedang dilakukan ya. Tadi tandanya ada Anita. Kalau domirnya Ana, tandanya Hamzah ya. Kalau domirnya kita, nahnu, apa itu tambahannya? Nahnu di depannya kita makan. Juma. Nun ditambahkan huruf nun. Kita sedang makan. Nakala. Ya, nakala. Ayo nanti dibaca lagi anak-anak ya. Kalau yang tambahan huruf ya, misalnya, ya itu untuk siapa ya? Ayo, masih ingat nggak? Kalau tambahannya tak,
Ta itu untuk siapa? Wah, sudah lupa. Nah, nanti Ustazah kirimkan modulnya lagi ya, supaya nanti dibaca lagi ya. Nah, untuk yang kedua yang diujikan yaitu adalah nama-nama hari. Yang kemarin Ustazah kasih modulnya, nama-nama hari. Masih ingat dalam bahasa Arab nama-nama harinya? Masih. Kalau hari Senin kemarin apa ya? Yaumul Isnaini, good job Kak. Hari Selasa. Yaumul Salasa. Ya, hari Rabu. Ya, Yaumul Arab ya. Hari Kamis. Yaumul Khamis. Yaumul Khamis, good job. Hari Jumat. Yaumul Jumu'ah. Yaumul Jumu'ah. Hari Sabtu. Yaumul Sabtu. Hari Minggu. Yaumul Ahad. Yaumul Ahad. Kalau hari ini Yaumul Senin. bahasa Arabnya hari ini apa ya? Al-Yaum. Kalau hari ini Al-Yaum. Kalau besok Salah. besok bahasa Arabnya besok itu godan. Iya. Ya, coba nanti dipelajari lagi anak-anak ya tentang fi'il mudhari atau yang kata kerja yang menunjukkan arti sedang dilakukan. Yang tadi tandanya ada alif, nun, ya, dan ta. Lalu yang kedua yang diujikan lagi yaitu mengenai nama-nama hari dalam bahasa Arab. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin masih ada yang bingung? Tidak ada? Ada yang mau ditanyakan enggak? Coba angkat tangannya yang mau tanya. Tidak ada? Oke, ya sudah. Ustazah hari ini hanya mereview untuk materi yang diujikan besok di PH-nya ya, yaitu mengenai fi'il mudhari dan juga nama-nama hari dalam bahasa Arab. Nah, anak-anak, sekarang kita panggil Ustazah Elif ya. Oke, Ustazah Elif. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Ustazah Sofi. Oke, baik anak-anak. Nah, sebelumnya anak-anak tadi kan mengerjakan PH materi apa? Bahasa Indonesia dan IPA. Apakah sudah dikerjakan? Sampun. Loh, ada yang belum, ada yang sudah. Oh, baik. Bahasa Inggrisnya kapan dikirim, Mus? Oh, bahasa Inggrisnya nanti setelah Zoom baru dikirim. Nanti jadinya anak-anak fokus. Tadi kan Ustazah sudah ngirim PH bahasa tematik. Jadi anak-anak fokus mengerjakan. Terus anak-anak biar fokus Zoom terlebih dahulu. Setelah Zoom nanti baru anak-anak fokus mengerjakan PH bahasa Inggris. Nah, agar anak-anak konsentrasi. Anak-anak masih ingat materi minggu lalu yang kita pelajari? Kita belajar apa, Nak? Magnet. Nah, masih ingat tentang magnet? Macam-macam magnet, bentuk-bentuk magnet? Ada. Oke. Di beberapa tadi yang sudah ngerjakan ada ya soal tentang magnet? Ada. Oke. Ini gambar magnet apa, Nak? Mana sih ini? Magnet apa ini? Batang. Oke. Selain batang apa ya macam-macam magnetnya? Kita lihat ke slide selanjutnya. Oke. Magnet ada banyak macamnya. Ada magnet batang, terus apa lagi? Silinder, apalagi jarum, lodam, apalagi lingkaran. Kalau magnet yang sering kita temukan itu magnet yang mana? Magnet mana yang sering kita temukan? Jarum biasanya magnet jarum biasanya digunakan untuk apa? Kompas, pintar. Oke, selanjutnya. Di beberapa soal tadi ada kan sifat-sifat magnet, masih ingat sifat-sifat magnet? Nah, yang tadi malam sudah belajar mempersiapkan PH di hari ini. Nah, jadi anak-anak sebelum PH belajar terlebih dahulu. Pasti masih ingat.
Magnet mempunyai 4 sifat. Di antaranya apa saja? Coba sebutkan bersama-sama. Kutub magnet yang sejenis jika didekatkan akan tolak menolak. Sejenis itu akan tolak menolak. Jadi kalau sesama dia tidak mau mendekat. Tapi jika berbeda dia akan tarik Magnet yang menarik. Terus apa lagi? akan Ya tarik. atau tolak paling besar terletak pada kutub magnet. Gaya tarik atau tolak magnet paling besar terletak pada kutub-kutub magnet. Nah, kutub-kutub magnet itu apa? Yang mana? Ya, yang U dan S itu utara dan selatan itu namanya kutub-kutub magnet. Ya. Yang keempat, apa yang keempat? Magnet dapat menarik benda yang terbuat dari logam seperti besi, baja, dan nikel. Oke, pintar. Selanjutnya. Selanjutnya, Mas. Apa? Benda magnetis dan benda non magnetis sering kita temukan di lingkungan sekitar kita, di rumah, di sekolah, di jalan-jalan, benda-benda yang magnetis dan benda non magnetis. Maksudnya benda magnetis dan non magnetis itu apa? Coba apa bedanya? Magnetis. Dapat ditarik oleh magnet. Pintar. Terus Terbuat dari Dapat ditarik oleh magnet. pinter. Wah, anak hebat banget. Tadi malam sudah belajar, sudah mempersiapkan PH hari ini dengan baik, bagus. Kalau yang sering kita temukan pensil itu non magnetis atau magnetis? Non magnetis. Karena kenapa? Karena terbuat dari kayu. Karena terbuat dari kayu tidak bisa ditarik dengan oleh tidak bisa ditarik oleh magnet. Kalau penjepit, kalau ini jarum pentul ini kira-kira apa? Non magnetis atau magnetis? Magnetis. Oke, selanjutnya. Coba anak-anak perhatikan di rumah kalian. Coba sebutkan benda magnetis dan non magnetis yang ada di rumah. Contoh benda magnetis apa? Kalau yang ada di rumah. Pintu kulkas. Iya, terus apa lagi? Apa? Obeng. Oke, apa lagi? Iya, tepak, penutup tepak yang bukan selerekan ya, tapi yang itu ya. Iya. Oke, pinter. Banyak sekali banyak sekali di benda-benda yang ada di sekitar kita itu yang memanfaatkan magnet. Oke, selanjutnya medan magnet. Oke, medan magnet apa itu? Daerah di sekitar magnet. Ini daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Jadi di sekitar ini memiliki apa? Kekuatan untuk menarik benda ada di sekitar magnet ini. Maksudnya seperti itu. Oke, selanjutnya. Kemarin kita sudah belajar cara membuat magnet. Cara membuat magnet ada berapa? 3. Tadi di soal ulangan ada ya? Ada apa saja cara membuat magnet? Induksi. Terus menggosok. Terus apa lagi yang terakhir? Aliran listrik. Oke, dari materi yang anak-anak kerjakan tadi saat PH, apakah semuanya keluar? Ada ya? Ada. Sekarang kita akan belajar mengenai modul hari ini, modul minggu ini. Tentang apa, Nak? Kalau minggu lalu kita sudah belajar magnet dan tadi kita sudah mengerjakan PH penilaian harian tema 4 dan 5. Sekarang kita bahas tema yang sekarang, tema 6, modul yang minggu ini. Perkembangan. Oke. Untuk modul minggu ini kita belajar apa, Nak? Sudah dilihat modulnya? Modulnya sudah dilihat belum? Tahu ini gambar apa? Pertumbuhan dan perkembangan. Setiap makhluk hidup yang bernyawa mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel di dalam tubuh. Pertumbuhan itu apa? Bertambahnya ukuran. Dulu yang Mas Andika waktu masih baru lahir, masih bayi, belum bisa apa-apa. Sekarang terus menjadi balita, masih bisa bermain ya, sudah bisa ngoceh-ngoceh. Sekarang sudah SD, tambah sudah bisa bersepeda, sudah bisa berlari, tambah sudah melaksanakan hal-hal yang mandiri yang masih
tergolong ringan ya, seperti apa? Membantu orang tua, itu masih terus makan sendiri. Nah, jadi perkembangan anak-anak dari baru lahir sampai sekarang apakah sama atau berbeda? Beda. Berbeda. Jadi sebagai makhluk hidup, terutama manusia yang memiliki akal, makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah, maka kita harus apa artinya? Berkembang. Setiap hari berkembang menjadi lebih baik lagi. Bukan hanya tubuh kita yang berkembang dari kecil ke besar. Bukan, karena bukan itu saja. Berkembang, bertumbuh juga cara berpikir kita, kedewasaan kita, ilmu kita. Ya, jadi tidak hanya berubah ukuran saja. Cara dewasa kita juga bertambah, ilmu kita juga bertambah. Ya, kalau perkembangan, apa itu perkembangan? Apa itu perkembangan? Adalah Perkembangan adalah proses pendewasaan atau pematangan organ-organ. Proses pendewasaan. Anak-anak yang dulunya masih pengen bermain saja, sekarang sudah kelas 6, sudah mau SMP. Tentu cara berpikirnya, ilmunya juga bertambah dan berbeda dengan masa adik kecil dulu. Adik kita dengan anak-anak semisalnya punya adik. Nah, apakah adik dan juga kalian memiliki perkembangan yang sama? Perkembangan sama itu maksudnya apa? Pematangan organ-organ tubuh. Contohnya, nah, yang anak-anak kan sekarang sudah kelas 6. Nah, beberapa anak-anak teman-teman kita sudah mengalami masa apa? Pubertas. Nah, tingkat-tingkat pada manusia itu dari bayi, terus ke balita, terus ke anak-anak, lalu remaja, terus dewasa dan lansia. Nah, kalau anak-anak sekarang perkembangannya di mana ya? Anak-anak yang mulai mau remaja, mau SMP. Berarti apa remaja? Peralihan dari anak-anak ke menuju dewasa. Jadi cara berpikirnya anak-anak lebih dewasa ya, mandiri, ilmunya juga bertambah. Nah, karena sudah remaja, anak-anak ada yang sudah mengalami pubertas. Nah, pubertas itu apa sih? Siapa yang tahu apa itu masa pubertas? Masa pertumbuhan dan perkembangan. Nah, adalah masa perubahan dari anak-anak menjadi dewasa. Nah, kalau laki-laki masa pubertasnya ada ciri-cirinya, begitu juga perempuan. Kalau laki-laki kira-kira ciri-cirinya apa ya? Kalau visi remaja dari laki-laki, Otot semakin bertambah. ototnya semakin bertambah, semakin kuat, ya. Terus apa lagi? Suaranya berbeda, lebih bulat. Tambah tinggi, terus tambah berat, terus apa lagi? Tumbuh jerawat. Tumbuh jerawat. Nah, anak-anak yang dulunya masih bersih tidak ada jerawatnya, kalau sudah masuk ke remaja, peralihan dari anak-anak ke remaja, ke dewasa, nah, itu anak-anak akan mengalami perubahan dalam tubuhnya. Ada jerawat, kalau laki-laki tumbuh jakun. Nah, mungkin kalau laki-laki sama perempuan nanti perkembangan fisiknya berbeda, nak, karena biasanya lebih cepat dengan perkembangan fisik dengan perempuan dibanding laki-laki. Laki-laki akan keluar di saat SMP, SMA, nanti anak-anak coba perhatikan terhadap dirinya sendiri. Aku berbeda nggak ya? Ada jagunnya, terus apa lagi? Tumbuh jenggot, tumbuh rambut di sekitar apa? Tangan juga ada di sekitar yang tersembunyi, ya. Terus apa lagi? Suaranya juga berubah, semakin keras. Terus apa lagi selain itu? Tumbuh kumis, ya. Dulu anak-anak yang bersih, sekarang nanti kalau sudah mau dewasa, anak-anak akan tumbuh kumis tuh, rambut-rambut yang tumbuh di sekitar wajah ada seperti kumis, jenggot. Nah, keringat semakin banyak. Nah, kalau perempuan ciri-cirinya apa? Ototnya juga semakin bertambah. Rambut semakin panjang. Bertambah berat dan tingginya. Suara berubah juga menjadi nyaring, sama dengan halnya laki-laki. Kalau laki-laki suaranya lebih keras. Terus ini anak-anak pernah lihat kakak atau ayah di sekitar sini ada apanya? Ada apanya? Jagung.
kayak jagung gitu. Lah itu sudah anak-anak sebagai ciri-ciri anak sudah dewasa. Belum. Nah, selain itu kalau pada saat remaja pubertas bagi perempuan apa? Datang bulan. Setiap bulan ada Iya. tamunya. Nah, anak-anak juga berarti perlu belajar bagaimana merawatnya, dijaga dirinya. Berarti kalau sudah mengalami datang bulan, berarti anak-anak lebih bersih, lebih menjaga kebersihannya di lingkungan manapun, dibersihkan. Terus pergaulannya juga hati-hati, dijaga dirinya. Berarti semakin dewasa, cara berpikirnya juga semakin dewasa dan mandiri. Oke? Oke. Oke. Nah, berarti setelah remaja kan peralihan anak-anak menjadi dewasa. Setelah remaja, anak-anak memasuki masa dewasa, di mana anak-anak benar-benar sudah matang, sudah cukup umur untuk bekerja, cukup umur untuk berkeluarga. Setelah dewasa, anak-anak akan masuk pada fase lansia. Nah, di mana perubahan terjadi pada diri kita lagi. Perubahannya, ototnya kekuatannya semakin berkurang, wajahnya keriput, ya. Terus tenaganya semakin lemah. Beda dengan saat kita remaja dan dewasa, masih kuat-kuatnya. Nah, jadi di saat anak-anak masih remaja dan dewasa, anak-anak harus melakukan hal-hal yang positif, dimanfaatkan masa dewasa dan remajanya itu dengan sebaik-baiknya. Berkarya, bukan membuat onar atau lain sebagainya. Berkarya untuk mengisi kedewasaan dan masa remaja itu dengan baik dan bermanfaat bagi diri kita, orang lain dan sekitar. Oke, bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Oke. Oke, ada yang ditanyakan dari materi hari ini? Tidak. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Matematika. Tadi tentang apa matematikanya? Tentang luas lingkaran. Ya. Terus apa lagi? Bahasa Arabnya tentang apa? Ilmu dari. Ilmu doret. Lalu apa lagi? Kita belajar apa lagi? IPA. IPA tentang apa? Magnet dan juga pertumbuhan dan perkembangan. Nah, dari materi yang kita sudah pelajari ini semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Oke, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke. Ustazah ucapkan terima kasih anak-anakku yang sudah gabung dan sudah semangat belajar. Setelah ini akan Ustazah kirimkan link untuk PH Bahasa Inggris. Sudah dipelajari PH-nya? Materi bahasa Inggrisnya? Materi bahasa Inggrisnya sudah dipelajari? Sudah, baik. Ada yang ditanyakan? Tidak. Baik. Jika tidak ada yang ditanyakan. Oh iya, ini Ustazah kirim link bahasa Inggrisnya, PH bahasa Inggrisnya. Oke, Ustazah ucapkan terima kasih. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum. Pasti anak bangga dadang dompet jambing-jambing. Anjing.